Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang fenomenal yang ditulis oleh seorang ulama yang besar pula, Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, ya. Dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Mari kita lihat bagaimana muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, ya. Sebagai kesimpulan di dalam muqaddimah ini, ya, beliau memulai dengan 4 hal yang merupakan tradisi para ulama ketika mereka menulis atau memulai karya-karya mereka, ya, tulisan-tulisan mereka, atau ketika mereka hendak memulai kajian mereka dan sebagainya, ya. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, ini mengikuti, ya, Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, ya, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang kita ketahui, ya. Begitu juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu metode dakwah beliau, ya, beliau menulis, ya, surat-surat kepada para pembesar-pembesar kaum, ya, kepada para raja, ya. Ketika beliau, ya, hendak menulis risalahnya atau suratnya, ya, beliau memulai tulisan-tulisan tersebut, ya, beliau memerintahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda bi Bismillah atau bil basmalah fahuwa abtar." Ya. Segala perkara yang baik, yang positif, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillah, maka dia akan terputus keberkahan darinya, ya, akan hilang keberkahan. Maka ketika kita menginginkan keberkahan dari karya-karya kita, dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebuah simbol, ya, sebuah amalan yang menandakan bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Jalla Jalaluh, ya. Di mana dijelaskan oleh para ulama makna Bismillah ini, ya, kata ba di sini adalah ba isti'anah, yang artinya, ya, menandakan ketergantungan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap perkara-perkaranya atau perkara yang akan dia kerjakan tersebut. Sehingga ketika seseorang, ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, misalnya dalam hal menulis, ya, seolah-olah ketika dia hendak menulis, dia berkata atau dia berdoa, "Ya Allah, aku memulai tulisan ini dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan taufik dari-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Ya. Maka dengan itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita dan bagi orang-orang yang membaca tulisan kita tersebut, ya. Maka selayaknya bagi kita untuk memulai setiap apa-apa yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak mengerjakan atau membuat satu karya yang kita berharap keberkahan padanya, maka mulailah dengan meminta petunjuk, meminta pertolongan, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memudahkan kita untuk mengerjakannya, agar Allah memudahkan kita, ya, untuk memberikan manfaat melalui karya kita tersebut,
untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang akan mengambil manfaat dari karya kita tersebut. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah kita mengetahui salah satu permulaan di dalam muqaddimah beliau ini, yaitu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah merupakan salah satu kebiasaan para ahli ilmu, para ulama. Ya. Setelah mereka beristi'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, mereka tidak lupa untuk memuji Rabb-Nya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika seorang hamba hendak memulai sesuatu, hendaknya dia untuk memuji Allah terlebih dahulu. Dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada dia, mendatangkan kepada dia keinginan untuk mengerjakan amalan baik, amalan soleh. Seperti ini tadi, membuat satu karya besar, yang dia berharap manfaat yang besar di dalamnya. Ya, hendaknya dia mulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tahu bahwasanya memuji Allah ini salah satu bentuk syukur. Ya. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Maka ketika kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hendak membuat sebuah karya, menulis satu buku, atau semacamnya, kita berharap bahwasanya Allah akan menambahkan taufik kepada kita. Allah akan menambahkan kenikmatan berupa apa? Kemudahan-kemudahan bagi kita dalam menyelesaikan apa yang akan kita kerjakan tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang beliau sampaikan di awal muqaddimah beliau, beliau bersahadat dengan syahadatain. Ya, beliau mempersaksikan dirinya bahwasanya beliau adalah seorang yang bertauhid. Ya, beliau adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengakui bahwasanya Nabi SAW adalah nabinya, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dia ikuti. Ya. Kemudian hal keempat yang beliau cantumkan di awal muqaddimah beliau, beliau berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana ketika seseorang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Salawatnya Allah kepada hamba ini adalah kebaikan yang ingin Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudahan yang ingin Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya. Maka ketika hendak menulis sesuatu atau membuat sebuah karya yang kita berharap keberkahan di dalamnya, mulailah dengan 4 hal ini. Ya. Kita beristi'anah kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan harta yang sangat mulia. Ya. Lisanud dzakir, kata Nabi SAW, 3 hal yang merupakan harta yang paling mulia di muka bumi ini. Salah satu di antaranya, kata Nabi SAW, adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai memuji Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga,
Ya, dimulai dengan bersahadat dengan syahadatain, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memulai dengan 4 hal besar ini, beliau melanjutkan muqaddimahnya dengan mengingatkan kita para pembaca akan hal apa? Akan hakikat penciptaan kita di muka bumi ini. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ya, beliau memulai dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ya. Beliau memulai dengan mengingatkan kita semua tentang hakikat ini, bahwasanya kita adalah hamba Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya saja. Ya. Sehingga apa konsekuensinya? Wajib bagi kita untuk mempelajari hal apa saja yang dapat menjadikan kita sebagai hamba sejati bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal apa saja yang dapat mewujudkan tujuan penciptaan kita ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini isyarat bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut. Ya. Kemudian beliau menyampaikan tentang hal-hal hakikat dari dunia ini. Ya. Bagaimana beliau menganjurkan kepada kita untuk zuhud terhadap dunia. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan bagaimana contoh kezuhudan beliau, bahkan dari kecil beliau sudah dikenal sebagai orang yang zuhud, ya, sehingga mendatangkan keberkahan dalam hal itu semua. Di sini pun dalam muqaddimah tersebut beliau mengingatkan kita untuk zuhud terhadap dunia, ya, dengan senantiasa mengingat tujuan kehidupan kita bukan sekedar untuk menikmati perhiasan dunia ini, tapi ada hal yang lebih besar, ada misi yang lebih agung dari itu semua, yaitu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, kata Nabi SAW. Ya, dengan cinta Allah kepada kita, maka pastilah Allah akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang banyak dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab ini, di dalam muqaddimah ini, beliau menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan penulisan beliau, isi dari kitab beliau ini. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya dalam kitab ini, ya, beliau akan bercerita, ya, menaruh bab-bab yang bercerita tentang apa? Tentang hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, ya, hal-hal yang kita butuhkan sehingga kita bisa mewujudkan tujuan penciptaan kita tadi. Ya. Khotal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan di dalam muqaddimah beliau. Di antara hal yang beliau sampaikan kepada para pembaca, ya, beliau menyebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan, ya, pentingnya berdakwah, ya. Di antaranya beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam bertakwa. Ya, seolah di sini beliau memberikan isyarat kepada kita. Ya, kita sebagai seorang hamba Allah hendaknya saling tolong menolong. Ya, terutama hal yang paling penting untuk kita saling tolong menolong di dalamnya adalah hal yang berhubungan dengan ketakwaan. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan
bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Bagaimana hamba ini menolong hamba yang lain agar hamba ini bisa mengenal Rabbnya dengan baik, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan itu ketika kita membantu saudara kita ya di dalam hal kebaikan, maka Allah pun akan menolong kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al 'abdu fi 'auni akhihi." Ya. Pertolongan Allah senantiasa bersama seorang hamba selama hamba tersebut menolong temannya, menolong saudaranya. Ya. Kalaulah dalam perkara dunia, ya, kita bantu saudara kita dalam kesulitannya, ya, dalam musibah dunia kita bantu dia keluar dari musibah dunia, maka ganjarannya Allah akan menyelamatkan kita dari musibah dunia pula. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Lalu bagaimana lagi jika kita membantu saudara kita agar dia selamat dari musibah akhirat, musibah yang berpuluh kali lipat lebih berat daripada musibah dunia, ya, maka ganjarannya pun lebih besar. Dengan itu Allah akan menyelamatkan kita dari musibah yang besar pula, dari musibah akhirat. Ya. Di antara caranya adalah dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak saudara kita untuk bisa dekat kepada Allah agar dia jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah salah satu faedah di dalam paragraf tersebut. Ya, beliau menyampaikan tentang ya pentingnya antara setiap muslim saling membantu saudaranya yang lain, terutama dalam hal ibadah tadi. Ya. Dalam hal bagaimana saudaranya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di dalam mukaddimah ini ya ada satu hal yang sangat menarik ya di akhir mukaddimah ini. Pada paragraf terakhir beliau menyampaikan untayan kalimat yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana kerendahan hati beliau, ya, bagaimana tawadhu'nya beliau. Kata beliau, ya, wa arju intamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Aku berharap jika seandainya tulisan buku ini bisa selesai dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aku berharap orang-orang yang membacanya, orang-orang yang memperhatikannya mendapatkan manfaat yang dapat membawa dia pada kebaikan. Wa hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Aku berharap apa yang aku tulis di dalam kitab ini dapat menjadi penghalang bagi dia pada setiap kebinasaan dan keburukan, kecelakaan dunia. Aku berharap ini akan memberikan manfaat besar bagi orang-orang yang akan mempelajarinya. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li wa li walidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in. Allahu akbar. Perkataan yang sangat menunjukkan kepada kita bagaimana kerendahan hati beliau. Kata beliau di sini, dan aku berharap, ya, aku memohon kepada saudara-saudaraku yang mungkin mengambil faedah dari apa yang aku tulis ini, mungkin mengambil banyak kebaikan di dalam kitabku ini, maka aku berharap pada mereka agar sekiranya mereka mendoakan kebaikan untukku, agar sekiranya mereka meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan padaku, kepada kedua orang tuaku, kepada guru-guruku. Beliau tidak lupa untuk mendoakan guru-gurunya, dan kepada orang-orang yang aku cintai, dan kepada kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin, ya, kita lihat bagaimana adab beliau, ya, bagaimana adab beliau, bagaimana kasih sayang beliau terhadap orang-orang di sekitar, terhadap kaum muslimin, ya. Jangankan dirinya, bahkan beliau pun mengajak orang lain. Ya. Beliau tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kita yang mengambil manfaat dari kitab yang beliau tulis ini. Beliau hanya berharap dari kita apa? Agar kita mendoakan beliau, agar kita minta kepada Allah, Allah memberikan kebaikan pada beliau, kepada orang-orang yang beliau cintai, dan kepada kaum muslimin lainnya. Allahu Akbar. Ini sebuah
teladan yang sangat baik yang untuk kita ikuti, untuk kita contoh. Ya, selayaknya bagi setiap mukmin mereka memiliki sifat seperti ini. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah, berharap kepada saudaranya perkara akhirat, bukan perkara dunia. Ketika dia hendak melakukan kebaikan, ketika dia berhasil membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, maka tidak ada yang dia harapkan kecuali kebaikan akhirat baginya. Ya, dan terakhir kata beliau, wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kata beliau, dan hanya kepada Allah lah, hanya kepada Allah aku bergantung, hanya kepada Allah aku bersandar, ya, dan kepadanya lah aku menyerahkan seluruh urusanku. Allahu Akbar. Beliau memiliki banyak kebaikan, tapi beliau tidak lupa untuk menyandarkan semua itu kepada Allah, menggantungkannya semua kepada Allah. Pelajaran bagi kita yang mungkin kadangkala kita lupa, ya, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kadangkala kita merasa semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata itu karena kebaikan kita, karena keutamaan kita. Jangan sampai kita seperti Qarun yang senantiasa menyandarkan karunia yang Allah berikan kepada dia itu, dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi. Sampai Qarun mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan semua keutamaan ini, semua kebaikan ini karena ilmu yang aku miliki. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia menyandarkan semua kebaikan tersebut pada dirinya. Akhirnya kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan Qarun. Ya, akan tetapi orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan kecuali itu semua datang dari Allah, dan dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dapat kita sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama bagi diri saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.